Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa penyelesaian contoh segi 4 yang akan kita bahas, yaitu yang pertama mengenai persegi panjang. Persegi panjang itu memiliki dua pasang rusuk yang saling sejajar dengan pasangannya. Kemudian sudut yang terbentuk semuanya 90 derajat, artinya tegak lurus. Kemudian ada jajar genjang, sama seperti persegi panjang. Jajar genjang memiliki dua rusuk yang saling sejajar. Bedanya kalau pada jajar genjang sudut yang terbentuk bukan 90 derajat. Setiap sudut yang saling berhadapan pada jajar genjang itu besarnya sama. Berikutnya adalah persegi. Kalau untuk persegi, panjang keempat rusuknya itu sama panjang. Mereka membentuk sudut yang terbentuknya keempat-empatnya merupakan sudut 90 derajat. Berikutnya adalah belah ketupat. Untuk belah ketupat, panjang keempat rusuknya itu sama panjang. Bedanya dengan persegi, kalau persegi keempat sudutnya 90 derajat, kalau belah ketupat tidak, ya, bukan 90 derajat, tetapi sudut yang saling berhadapan mereka sama besar. Misalkan yang berhadapan itu yang atas dengan yang bawah itu sama besar. Kalau yang atasnya 80 derajat, maka yang bawah juga 80 derajat. Kemudian ada trapesium. Trapesium itu banyak jenisnya. Ada trapesium sembarang, ada trapesium sama kaki, dan ada trapesium siku-siku. Trapesium siku-siku artinya salah satu sudutnya ada yang 90 derajat. Dan yang terakhir adalah layang-layang. Untuk Untuk soal yang pertama, kita baca sama-sama. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang, memiliki panjang diagonal 26 meter dan ukuran panjang salah satu batasnya adalah 10 meter. Tanah tersebut akan ditanami tanaman singkong dan sekeliling batas tanahnya akan diberi pagar. Hitunglah luas tanah yang akan ditanami singkong dan keliling bidang tanah tersebut. Dari soal yang telah kita baca, kita mendapatkan informasi dan tujuan yang harus kita capai. Informasinya apa saja? Informasinya yaitu bahwa tanah tersebut berbentuk persegi panjang. Diketahui panjang diagonalnya 26 meter serta salah satu batasnya adalah 10 meter. Maksud dari salah satu batas berarti panjang salah satu rusuknya 10 meter. Nah, pertanyaannya adalah ditanya keliling karena sekelilingnya akan diberi pagar. Kemudian ditanya juga luas tanah yang akan ditanami singkong tersebut. Tujuannya jelas, kita disuruh mencari luas tanah dan keliling bidang tanah tersebut. Nah, namun pasti ada ukuran yang belum diketahui dalam soal dan harus kita cari tahu terlebih dahulu supaya pekerjaan kita lebih mudah. Untuk langkah yang pertama, karena di sini tidak ada gambar, maka kita harus membuat gambarnya terlebih dahulu, pemisalan dari si bidang tanah yang berbentuk persegi panjang. Nah, misalkan ini adalah bidang tanahnya berbentuk persegi panjang, ada lebar, di mana rusuk yang saling sejajar ukurannya sama ya, yang panjang bawah dengan panjang atas, yang lebar samping kanan kiri. Nah, diketahui diagonalnya 26 meter. Nah, maksud diagonal itu yang seperti ini ya, yang menyilang, yang diberi garis putus-putus. Nah, boleh menyilangnya ke sebelah sini seperti di soal, atau boleh juga yang kebalikannya, karena diagonal pada persegi panjang itu sama panjang, artinya panjangnya sama. Kemudian panjang salah satu batasnya 10 meter. Nah, ibu tulis 10 meter itu ada pada rusuk yang vertikal. Nah, kita tahu tujuannya mencari luas, berarti kita harus tahu dulu rumus luas persegi panjang. Luas itu kan panjang kali lebar, sedangkan dilihat baru ada lebarnya saja, panjangnya belum ada. Kemudian kalau kita mau nyari keliling, panjang keempat rusuknya harus diketahui, sedangkan kita baru tahu panjang rusuk yang
vertikalnya saja yang di kanan sama di kirinya. Oleh karena itu kita perlu mencari panjang rusuk persegi panjang yang lainnya. Bagaimana caranya? Kita tahu bahwa keempat sudut dari persegi panjang itu 90 derajat, sehingga akan terlihat ada segitiga siku-siku, di mana segitiga siku-sikunya yang tegaknya 10 meter, yang miringnya 26 meter, dan yang kita cari adalah sisi tegak atau rusuk tegak yang mendatar atau yang horizontal. Nah, kita ingat kembali untuk teorema Pitagoras, kalau mencari rusuk tegak berarti rumusnya dikurangin. Nah, sehingga ukuran yang rusuk tegak tersebut hasil dari akar 26 kuadrat kurang 10 kuadrat diperoleh 6 akar dari 676 dikurangi 100. Hasil akhirnya akar 576 yaitu 24. Karena 24 kali 24 adalah 576. Sehingga kita bisa tuliskan di pemisalan bidang tanah tersebut bahwa panjangnya itu adalah 24 meter. Sehingga pekerjaan kita lebih gampang. Kita langsung bisa mencari luas, yaitu panjang kali lebar. Panjangnya 24 meter, lebarnya 10 meter. Hasil akhirnya 240 meter persegi. Dan untuk kelilingnya, panjangnya kita tinggal menambahkan semua rusuk yang ada pada persegi panjang. Ada 4 rusuk, yaitu yang 24 meter yang bawah, kemudian yang sebelah kanan 10 meter, yang atas juga 24 meter, yang sebelah kiri 10 meter, sehingga totalnya 68 meter. Jadi soal ini sudah terjawab bahwa luas tanah tersebut adalah 240 meter persegi dan kelilingnya adalah 68 meter. Jadi tetap ya kita tidak terlepas dari yang namanya teorema Pitagoras jika ada segitiga siku-siku. Kemudian kita harus tahu dulu informasi yang diberikan oleh soal, kemudian tujuannya yang ingin dicari dari soal tersebut, dan ada pula informasi yang harus kita cari sendiri, seperti halnya yang kita gunakan dengan teorema Pitagoras. Berikutnya soal nomor 2, kita baca sama-sama. Ayah berencana untuk memasang keramik pada lantai dapur rumah. Dapur tersebut berbentuk persegi panjang dengan ukuran 6 meter x 3 meter. Keramik yang dipilih ayah berwarna coklat, berbentuk persegi dengan ukuran 30 cm x 30 cm. Harga satu dus keramik tersebut berisi 6 buah keramik dengan harga Rp80.000. Uang yang harus dikeluarkan ayah untuk membeli kebutuhan keramik lantai dapur adalah. Nah, di sini kita harus tahu dulu seperti biasa informasi dan tujuan dari soal tersebut. Informasi yang pertama, kita tahu bahwa dapurnya berbentuk persegi panjang. Nah, bayangkan kalian punya dapur bentuknya persegi panjang, ukurannya 6 meter x 3 meter. Kemudian akan dipasang keramik yang berbentuk persegi, ukurannya 30 cm x 30 cm. Nah, harga satu dus keramiknya Rp80.000, isinya 6 buah keramik. Tujuannya ditanya uangnya berapa yang harus dikeluarkan untuk membeli keramik pada lantai dapur tersebut. Pertama-tama kita gambar sketsa dari dapurnya yang berbentuk persegi panjang. Panjangnya 6 meter atau dirubah ke cm jadi 600. Lebarnya 3 meter atau 300 cm. Kemudian akan dipasang keramik satu persatu yang ukurannya 30 x 30 cm sampai penuh. Nah, pertanyaannya, ada berapa keramik yang dibutuhkan untuk memenuhi semua lantai dapur tersebut? Kita bisa gunakan luas karena keramik tersebut memenuhi luas dari si dapur yang akan diberikan keramik. Kita harus cari luas dulu masing-masing, baik itu luas dapur ataupun si luas satu keramik. Untuk luas dapur sendiri, karena berbentuk persegi panjang, maka rumusnya panjang kali lebar. Kita pakai satuan cm karena keramik juga satuannya cm, supaya bisa dibandingkan aja nanti di akhir. 600 kali 300 panjang kali lebar, hasilnya 180.000 cm persegi. Sedangkan untuk luas satu keramik itu kan bentuknya persegi, itu rumusnya rusuknya dikuadratkan.
30 dikuadratkan, atau artinya 30 kali 30 hasilnya 900 cm persegi. Dapurnya 180.000, satu keramiknya 900, sama-sama cm persegi. Maka kita bisa tahu banyak keramik yang dibutuhkan, tinggal luas dapur dibagi luas satu keramik, yaitu 180.000 dibagi 900, hasilnya kita membutuhkan 200 buah keramik untuk mengisi dapur tersebut, untuk mengisi lantai dapur tersebut. Nah, masalahnya dalam satu dus terdiri dari 6 buah keramik. Nah, kita harus tahu dulu berapa banyak dus. Nah, banyak dus yang dibutuhkan yaitu 200 keramik dibagi 6 keramik, karena satu dusnya isinya 6, sehingga dibutuhkan 33,3 dus, atau dibulatkan menjadi 34 dus keramik. Nah, karena kita udah tahu kebutuhannya 34 dus, maka kita tinggal kalikan dengan harga satu dus. Nah, harga 34 dus keramik itu, mohon maaf, itu sebetulnya 34, tidak tertulis. Harga 34 dus keramik tinggal 34 kali 80.000, hasilnya 2.720.000 rupiah. Tujuan kita tercapai bahwa uang yang harus dikeluarkan ayah untuk membeli keramik adalah 2.720.000 rupiah. Soal nomor 3 kita baca sama-sama. Hitunglah luas dari bangun di bawah ini jika diketahui panjang AD 13 cm, DE 5 cm, dan kelilingnya adalah 66 cm. Gambarnya sudah ditunjukkan bahwa berbentuk jajar genjang. Bangun tersebut berbentuk jajar genjang ABCD, dan tingginya itu AE. Nah, diketahui AD-nya 13. Nah, AD-nya 13, DE-nya 5, dan dicari luasnya jika kelilingnya adalah 66 cm. Kita fokus ke jajar genjang karena ini bangunnya adalah jajar genjang. Luas dari jajar genjang itu adalah alas kali tinggi. Jika tingginya adalah AE, maka alasnya adalah DC. Masalahnya AE nggak ada, DC juga nggak ada, adanya cuma DE. Nah, berarti kita harus nyari dulu alas sama tingginya supaya kita bisa menghitung luas. Bagaimana caranya? Nah, kalian bisa melihat bahwa ada segitiga siku-siku pada jajar genjang tersebut. Nah, sebelum mencari dengan jajar genjang, dari kelilingnya kita bisa mendapatkan informasi bahwa kelilingnya itu 66 cm. Kelilingnya sendiri hasil penjumlahan dari keempat rusuknya, yaitu AD tambah DC tambah CB tambah BA. AD dan BC itu sama panjang, yaitu 13 cm, sehingga kelilingnya tuh 66, hasil dari 13 ditambah DC, misalkan kita dengan A karena kita nggak tahu, DCA, CB 13 karena sama dengan AD, dan BA juga A karena sama dengan DC. Nah, 66 sama dengan 13 tambah 13 jadi 26, A ditambah A jadi tambah 2A. Hasilnya 26 kita pindahkan ke ruas kiri, 66 kurang 26 sama dengan 2A. Hasilnya di ruas kiri 40, di ruas kanan sama dengan 2A, sehingga A itu sendiri adalah 20 cm. Jadi DC 20 cm. Fix, kita udah dapat alasnya, yaitu DC 20 cm. Yang akan kita cari lagi adalah tingginya. Tingginya AE merupakan bagian dari segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku apa? Nah, bisa kita lihat sama-sama. Segitiga siku-siku AED. Nah, segitiga siku-siku AED di mana yang miringnya itu 13, yang tegaknya 5, sehingga rusuk tegaknya yang merupakan tinggi diperoleh dari akar 13 kuadrat kurang 5 kuadrat. Kenapa dikurang? Karena ini mencari rusuk tegak. Hasilnya akar 169 kurang 25. Hasilnya akar 144
yaitu 12. Sehingga kita bisa tulis bahwa AE itu adalah 12 cm. Karena alas dan tingginya sudah ada, maka kita bisa mencari luasnya, yaitu tinggal alasnya DC, tingginya AE, maka DC kali AE 20 kali 12 adalah 240 cm persegi. Nah, ini adalah kesimpulan akhirnya. Luas jajar genjangnya adalah 240 cm persegi. Berikutnya, ada sebuah belah ketupat memiliki keliling 68 cm dan panjang salah satu diagonalnya adalah 16 cm. Tentukan luas belah ketupat tersebut. Informasi yang kita dapatkan bahwa ada belah ketupat kelilingnya 68 dan salah satu diagonalnya 16 cm. Ditanyakan luasnya. Nah, kita bikin gambar pemisalan. Ada belah ketupat ABCD di mana salah satu diagonalnya 16 cm, berarti karena diagonalnya itu membagi 2 sama panjang, berarti sebelah kiri 8, sebelah kanan juga 8. Dan dari keliling kita bisa mengetahui bahwa panjang rusuk dari belah ketupat itu adalah 17. 17 itu dari mana? Karena keempat rusuknya itu kan sama panjang. Kalau dijumlahin kelilingnya harus jadi 68. Coba 68 kita bagi 4 karena rusuknya itu ada 4. Nah, jadi 68 dibagi 4 jadi hasilnya 17. Sehingga panjang rusuk dari belah ketupat itu adalah 17 cm, 17 cm, 17 cm, dan 17 cm. Selanjutnya kita akan mencari kita belum tahu panjang diagonal yang lainnya, yaitu diagonal DB, karena yang baru diketahui adalah diagonal AC. Nah, DB itu sendiri bisa kita lihat ada 4 segitiga siku-siku. Nah, diambil salah satu aja, DEC. EC-nya 8, DC-nya 17, sehingga rusuk tegak DE itu diperoleh dari rusuk DE yang tegak diperoleh dari akar 17 kuadrat kurang 8 kuadrat. Akar dari 289 kurang 64, hasilnya akar dari 225, yaitu 15. Sehingga bisa kita tulis DE digambar 15 cm, begitupun dengan EB 15 cm. Nah, berikutnya kita bisa mencari luas belah ketupat, karena untuk luas belah ketupat sendiri kita hanya perlu mengetahui luas diagonal 1 dengan kita perlu mengetahui diagonal 1 dan diagonal 2. Diagonal satunya bebas, mau AC mau BD itu sama saja. Untuk diagonal 1 di sini pakainya AC dan diagonal 2-nya adalah DB. Sehingga luas belah ketupat diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2, yaitu AC dikali DB dibagi 2. AC-nya yaitu 16 dari 8 tambah 8, udah ada di soal. Kemudian untuk DB-nya 15 tambah 15 jadi 30. 16 kali 30 dibagi 2, disederhanakan dulu 16 dan 12 dibagi 2 sama-sama menjadi 8 dan menjadi 1, sehingga hasilnya 8 kali 30 dibagi 1 yaitu 240 cm pangkat 2. Penyederhanaan ini digunakan supaya hitungan tidak terlalu besar. Nah, jadi pertanyaannya sudah terjawab bahwa luas belah ketupat tersebut adalah 240 cm pangkat 2. Soal berikutnya. Salah satu bagian atap rumah Roro berbentuk trapesium sama kaki, seperti pada gambar di bawah ini. Hitunglah luas dan keliling atap tersebut. Nah, informasi yang kita dapatkan bahwa atapnya itu berbentuk trapesium sama kaki dan ditanya luas sama keliling. Harus ingat luas dan keliling dari trapesium. Untuk luas sendiri kita harus tahu dulu rusuk yang sejajar, panjangnya serta tinggi. Kemudian untuk keliling kita perlu tahu panjang keempat rusuknya. Nah, di soal baru diketahui
AD 15 cm, DE 9 cm, atau bisa langsung dikatakan bahwa DE itu adalah tinggi, DE dan CF itu sama saja. Kemudian DC, salah satu rusuk yang sejajar, itu adalah 18 cm. Yang belum kita ketahui adalah AB, rusuk sejajar yang lainnya. Nah, kita harus mencari tahu dulu AB supaya kita bisa mencari luasnya. Nah, karena trapesium sama kaki, berarti DA dengan BC itu sama. Kalau DA-nya 15 cm, maka BC-nya juga 15 cm. Begitupun AE dan FB itu sama ukurannya. Nah, kita bisa gunakan segitiga siku-siku untuk mencari AE terlebih dahulu. Kita cari dulu yang bisa kita cari. Ada segitiga siku-siku AED, siku-sikunya di E, AD-nya 15 cm dari soal, DE-nya 9 cm, dan dicari AE. AE itu rusuk tegak, sehingga rumusnya dikurangin ya. Akar dari 15 kuadrat kurang 9 kuadrat, akar 225 kurangi 81 adalah akar 144, yaitu 12. Sehingga kita bisa tulis AE 12, karena AE sama dengan FB, maka FB juga 12, dan DC sendiri 18 cm, maka yang sisa dari EF itu juga 18 cm. Nah, dengan kata lain kita udah tahu semuanya. Rusuk yang sejajar kita udah tahu, tingginya juga udah tahu, maka kita bisa mencari luasnya. Nah, sebelum luas kita keliling dulu. Kelilingnya tinggal jumlahin AB tambah BC tambah CD tambah DA. AB-nya 42 dari mana? Dari 12 ditambah 18 ditambah 12, yaitu 42. Kemudian ditambah BC 15 karena sama kaki ya, jadi sama dengan DA. Kemudian CD-nya 18 dan DA-nya 15, sehingga hasil akhirnya 42 tambah 15 tambah 18 tambah 15 adalah 90 cm. Untuk luasnya, rumusnya jumlah ukuran rusuk sejajar kali tinggi bagi 2. Nah, rusuk yang sejajar yaitu AB dan CD. Nah, AB-nya 42. Oh, mohon maaf, ini ada kesalahan ya, harusnya 42. AB-nya 42, CD-nya 18, dikasih kurung karena dijumlahkan dulu. Kemudian dikali tingginya 9 dibagi 2. 42 ditambah 18 yaitu 60, dikali 9 dibagi 2, 60-nya disederhanakan dengan 2, jadi 30 kali 9, 30 kali 9 yaitu 270. Ini mohon maaf ya, salah lagi ngitungnya ya, harusnya 270 cm pangkat 2. Gampang, nanti bisa kalian perbaiki kalau hitungannya yang salah. Yang penting di sini sudah dikonfirmasi bahwa hitungannya itu salah. Nah, jadi luas trapesium tersebut adalah tadi 270 cm persegi dan kelilingnya adalah 90 cm. Nah, yang terakhir, soal yang terakhir itu tentang layang-layang. Soalnya kita baca sama-sama. Dudi akan membuat sebuah layang-layang dari kertas wajit. Kertas wajit itu maksudnya kertas yang suka dipakai untuk membungkus wajit. Ia ingin membuat layang-layang dengan ukuran panjang diagonalnya seperti pada gambar di bawah ini. Tentukan minimal kertas wajit yang ia butuhkan dan hitunglah panjang renda yang dibutuhkan jika di sekeliling layangan akan diberi hiasan renda. Nah, informasinya bangunnya itu layang-layang. Kemudian ditanya minimal kertas yang dibutuhkan, otomatis dicarinya luas karena kertas itu memenuhi luasnya, dan dicari juga panjang renda yang memenuhi sekeliling, atau kita hitung dulu panjang kelilingnya. Nah, dari gambar kita bisa lihat bahwa panjang diagonalnya yaitu ada CA, ada BD. BD-nya 16, kemudian CA-nya 21 dapat dari 6 tambah 15. Nah, sehingga untuk luas belah ketupat tidak terlalu sulit untuk dicari jika soalnya seperti ini, karena rumusnya hanya diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Nah, di sini harusnya luas layang-layang ya, bukan belah ketupat.
Ini lupa belum dirubah karena luas belah ketupat dengan luas layang-layang itu sama, yaitu diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Diagonal satunya misalkan di sini adalah BD dan diagonal 2-nya adalah AC, sehingga 16 dikali 21 dibagi 2. 16 sama 2-nya disederhanakan menjadi 8 dan 1. Jadi hasilnya 8 kali 21 dibagi 1 yaitu 168 cm pangkat 2. Selanjutnya kita butuh mencari keliling. Nah, keliling itu yang mana? Nah, keliling itu adalah semua panjang AD tambah DC tambah CB tambah BA. Tapi keempat-empatnya itu belum kita ketahui. Nah, di sini kita bisa gunakan teorema Pitagoras. Ada dua buah segitiga siku-siku yang berbeda ukuran. Yang pertama ada segitiga siku-siku CED, di mana yang tegaknya 6 cm, tegak satunya lagi 8 cm, dan dicari rusuk yang miringnya atau sebagai rusuk dari layang-layang tersebut. Nah, sehingga rumusnya ditambah karena mencari sisi miring. Akar 6 kuadrat tambah 8 kuadrat, akar 36 tambah 64 yaitu akar 100, hasilnya 10. Yang berikutnya adalah, nah jadi panjang BC dan panjang CD itu adalah 10 cm. Kemudian tinggal kita cari dari segitiga siku-siku yang lainnya, yaitu segitiga siku-siku BEA. Untuk BEA, BE-nya sendiri yang tegak 8, EA juga yang tegak 15, sisanya dicari yang rusuk miring BA diperoleh dari akar 8 kuadrat tambah 15 kuadrat, akar 64 tambah 225 yaitu akar 289, hasilnya adalah 17. Sehingga panjang BA 17 cm, panjang DA juga 17 cm. Kalau sudah seperti ini, kita bisa dengan gampang mencari kelilingnya, yaitu tinggal menjumlahkan semua rusuknya. AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA yaitu 17 tambah 10 tambah 10 tambah 17 yaitu 54 cm. Jadi pertanyaan tersebut sudah terjawab bahwa luas kertas wajik yang dibutuhkan untuk membuat sebuah layang-layang adalah 168 cm persegi, dan panjang renda yang digunakan untuk menghiasi sekeliling layang-layang tersebut adalah 54 cm. Nah, ini adalah beberapa contoh soal dalam menyelesaikan soal mengenai segi 4, dan untuk soal-soal jenis yang lainnya itu membutuhkan keterampilan dan banyaknya latihan soal. Yang pasti untuk menyelesaikan segitiga dan segi 4 itu tidak terlepas dari teorema Pitagoras. Diingat kembali kalau mencari rusuk yang tegak pada teorema Pitagoras yaitu dikurangin, dan untuk mencari rusuk yang miring pada teorema Pitagoras yaitu dijumlah. Dan yang paling penting adalah kalian harus hafal rumus dari luas dan keliling masing-masing bangun segitiga maupun segi 4. Oke, itu saja yang dibahas pada pertemuan kali ini. Mohon maaf tadi ada soal yang salah ya, yang jawabannya salah, tolong diperbaiki. Kita sama-sama saling mengingatkan dan memperbaiki. Itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.